Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa materi yang terkandung dalam evaluasi pembelajaran matematika, yang di dalamnya ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Yang pertama, saya pribadi yaitu Lena Hotria Siregar, teman saya Winda Sarah Kristina Sitanggang, Pewi Al-Jahra, Riani Oktavian, Justina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Langkah yang pertama yaitu di sini saya menggunakan soal atau hasil dari tes pilihan berganda. Langkah yang pertama, kita input semua hasil angket instrumen dalam worksheet atau hasil angket instrumen. Kemudian, setelah data diinput ke tabel analisis pada kolom paling kanan, terlebih dahulu kita jumlahkan total skor dari tiap responden atau siswa menggunakan fungsi atau rumus yang ada di Excel menggunakan perintah sama dengan sum atau seluruh kolom sel yang akan dijumlahkan. Langkah yang ketiga, kita bisa lihat di tabel analisis pilihan berganda. Saya menggunakan langsung tabel yang otomatis apabila data dimasukkan, hasil tidak valid atau validnya soal langsung diketahui. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa RxS itu adalah koefisien kolerasi N. Kalau N itu jumlah responden atau jumlah siswa yang mengikuti ujian. Kalau X itu skor setiap item, yaitu skor tiap item responden. Di sini juga saya menganalisis soal esai menggunakan Microsoft Excel. Langkah-langkah yang pertama kita gunakan adalah kita mulai menghitung dalam Microsoft Excel dengan langkah sebagai berikut. Input data atau hasil instrumen dalam worksheet, seperti langkah yang pilihan ganda tadi. Langkah kedua, pada kolom paling kanan, terlebih dahulu kita jumlahkan total skor dari tiap responden menggunakan fungsi atau rumus yang ada di Excel, menggunakan perintah sama dengan sum atau seluruh kolom sel yang akan dijumlahkan. Kita bisa lihat di gambar di bawah ini. Sedangkan langkah yang ketiga, setelah kolom dijumlahkan, diisi semua sekarang, hitung kolerasi personnya pada baris paling bawah RxN. Yang keempat, selanjutnya di baris kolerasi, cara mencari nilai T hitung yaitu dengan mendefinisikan sebuah rumus di Excel. Rumusnya dapat kita tulis sebagai berikut. Sama dengan SQRT buka kurung N dikurang 2 dikali RXY dibagi SQRT dikali 1 dikurang RXY pangkat 2, di mana nilai N diisi dengan jumlah responden instrumen, yaitu 20 responden atau 20 siswa yang mengikuti ujian tes. Selanjutnya, nilai T tabel dapat dihitung dengan menggunakan rumus Excel, yaitu dengan cara menuliskan perintah sama dengan TV probability titik koma degree of freedom. Langkah keenam, dalam menentukan signifikan atau tidaknya sebuah validasi instrumen dapat menggunakan perintah yang kita tulis pada baris di bawah perhitungan T hitung, yaitu dengan menggunakan fungsi logika yaitu sama dengan IF, di mana P lebih kecil dari Q, titik koma tanda petik valid, tanda titik koma tidak valid tutup kurung, dan nilai P berisi nilai T hitung dan nilai Q berisi nilai T tabel. Dan yang terakhir, untuk menghitung jumlah nilai yang valid yaitu dengan rumus kontif, di mana range titik koma tanda petik kriteria tutup petik dengan catatan R lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut
skor totalnya dinyatakan valid. Dan jika R lebih kecil dari R tabel, maka instrumen terhadap skor total dinyatakan tidak valid. Dan untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi dan indikator kemampuan berpikir kritis matematis. Secara umum, definisi dari kemampuan berpikir matematis dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang kemungkinan seseorang untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Ada pula definisi dari berpikir kritis matematis menurut para pakar atau para ahli. Yang pertama, menurut Bayer, bahwa berpikir kritis matematis adalah sebuah cara berpikir disiplin yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi validasi sesuatu atau pernyataan-pernyataan, ide-ide, argumen, dan penelitian. Sedangkan yang kedua, menurut Ennis, tahun 1996, berpikir kritis adalah sebuah proses dan ungkapan tujuan yang dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan dan kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, menurut Rudinow dan Berry, bahwa berpikir kritis adalah sebuah proses yang menekankan sebuah basis kepercayaan yang logis dan rasional, dan memberikan serangkaian standar dan prosedur untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, menurut Scriven dan Paul serta Angelo, berpikir kritis sebagai proses, disiplin, cerdas dan penerapan, analisis, sistematis dan evaluasi yang aktif, dan keterampilan yang dikumpulkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai sebuah penuntut menuju kepercayaan dan aksi. Dan adapun indikator-indikator dari kemampuan berpikir kritis matematis. Yang pertama, dapat merumuskan masalah, dapat menganalisis argumen, dapat menanyakan dan menjawab pertanyaan, dapat mengevaluasi, dapat berinteraksi dengan orang lain, dan dapat menilai reliabilitas sumber informasi. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Oktapian, NPM 1950561. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kisi-kisi dan soal tes berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis matematis yang tertuang pada poin 1. Nah, kisi-kisi yang saya gunakan ini itu dalam soal trigonometri. Ada kompetensi dasarnya menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut. Indikator pencapaian hasil belajarnya menggunakan perbandingan trigonometri dalam menentukan besar sudut segitiga siku-siku. Nah, aspek yang akan diminati di sini tuh mengidentifikasi. Indikatornya yaitu menemukan fakta dan data konsep serta dapat menyimpulkan penyelesaian yang tepat. Ini ada pada soal nomor 1 dan 4. Adapun memecahkan masalah. Indikatornya yaitu mengidentifikasi yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur dalam soal, membuat model matematika, merencanakan penyelesaian, dan menyelesaikan model matematika. Ini terdapat pada soal 1 dan 4. Adapun mengevaluasi, yaitu menemukan dan mendeteksi hal-hal penting dalam soal serta menarik kesimpulan dengan tepat. Ini ada pada soal nomor 1. Ada juga menganalisis, menemukan informasi dari soal, memilih informasi yang penting, serta memilih strategi yang benar dalam menyelesaikannya. Ini ada pada soal nomor 4. Nah, dari mulai pengumpulan data hingga memilih strategi yang benar dalam menyelesaikannya, tentu saja ada tahapan-tahapan yang kita lalui, seperti merumuskan masalah. Kita harus tahu apa yang ditanyakan, menganalisis atau menjawab pertanyaan kita, lalu menganalisisnya, mengevaluasi, berinteraksi dengan orang lain, menilai reliabilitas sumber informasi. Nah, berinteraksi dengan orang lain itu bisa saja menanyakan informasi yang kurang jelas atau menanyakan jawaban kita benar atau salah. Nah, lalu menilai reliabilitas sumber informasi. Nah, kita tuh dapat menilai sumber informasi itu jelas atau tidak. Lalu ada menggunakan perbandingan trigonometri dalam menentukan panjang sisi segitiga siku-siku, yaitu ada memecahkan masalah. Nah, indikatornya itu mengidentifikasi yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan
unsur dalam soal, membuat model matematika, merencanakan penyelesaian, dan menyelesaikan model matematika. Ini ada pada nomor 2 dan 3. Adapun mengidentifikasi. Nah, indikatornya itu menemukan fakta, data, dan konsep, serta menyimpulkan penyelesaian yang tepat. Ini ada pada soal nomor 3. Adapun mengevaluasi, indikatornya menemukan dan mendeteksi hal-hal penting dalam soal serta menarik kesimpulan dengan tepat. Ada pada soal nomor 2. Ada menganalisis, menemukan informasi dari soal, memilih informasi yang penting, menyelesaikan soal dengan tepat waktu. Ini ada pada nomor 2. Adapun menghubungkan, indikatornya itu menemukan fakta, data, dan konsep, kemudian menghubungkan fakta, data, dan konsep serta menyimpulkan penyelesaian. Ini ada pada nomor 3. Sama seperti tadi ya. Nah, ini ada soalnya. Nah, di sini informasi yang disediakan cukup jelas ya. Ada lebar 8,4, jarak atap ke langitnya itu 1,2, yang ditanyakan yaitu sudut kemiringan atap dengan langit-langit. Nah, kira-kira soal seperti ini itu bagaimana cara penyelesaiannya? Ini juga sama ya, sudut elevasinya 60. Lalu jaraknya itu Menara dan Rahmat ada 35. Yang ditanyakannya adalah 1,70 meter. Cara apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, nomor 3 dan nomor 4 juga sama ya. Di sini nomor 3 diketahui tinggi menara 300 meter. Sudut depresinya 4 per 6, pi per 6 dan pi per 3. Nah, ini yang ditanyakannya. Lalu, di sini informasinya itu tingkat pertama harus mencapai 2 akar 2 meter. Tingkat kedua harus mencapai 6 akar 2 meter. Nah, jarak bawah tangga dengan dinding selalu 6 meter. Yang ditanyakan itu, berapakah sudut antara tangga dan tanah? Jika digunakan membersihkan jendela di tingkat 2. Nah, di sini informasi yang digunakan itu cukup jelas. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sina Putri, NPM 1955663. Kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama akan saya jelaskan adalah contoh soal pada indikator berpikir kritis matematis. Yang pertama, indikatornya ada memahami dan merumuskan masalah dalam matematika. Soalnya, ada berapa cara yang bisa dilakukan untuk memperoleh jumlah uang sebesar 25.000 dengan pecahan puluhan ribu, 5 ribuan, dan ribuan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, itu kita harus memahami dan merumuskan masalahnya terlebih dahulu. Yang kedua, indikatornya ada mengumpulkan informasi yang diperlukan yang dapat dipercaya. Contoh soalnya, diagram di bawah menunjukkan tinggi badan dalam satuan sentimeter. Di antara keempat anak di atas, siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling pendek. Yang ketiga, menganalisis informasi yang diperlukan dengan mengklarifikasi informasi yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Contoh soalnya itu, sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang AB sama dengan 100, BC sama dengan 40, dan titik E di antara D dan C sehingga DE sama dengan 60. Persegi panjang ABCD kemudian dibagi menjadi persegi-persegi satuan dengan ukuran 1 kali 1 sebanyak 4.000 persegi satuan. Berapa banyak persegi satuan yang terpotong oleh garis AE dan BE? Soal ini jelas dapat dikategorikan sebagai soal HOTS karena siswa harus memahami terlebih dahulu informasi yang diberikan di soal. Dan terdapat konsep bangun ruang datar persegi panjang, Pitagoras, dan berbandingan. Selanjutnya yang keempat, merumuskan konjektur, dugaan, atau proses atau hipotesis. Contoh soalnya yaitu suatu sampel acak 100 catatan kematian di US selama setahun yang lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun dengan taraf signifikasi 0,05. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata umur sekarang ini lebih dari 70 tahun.
Untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus melakukan, dan kita harus tahu hipotesis dari soal tersebut. Selanjutnya kita akan ada perhitungan di dalam mengerjakan soal ini, dan selanjutnya ada keputusan atau jawaban dari soal. Yang kelima, membuktikan konjektur atau menguji hipotesis dengan kaidah logika. Contoh soalnya, buktikan jika X bilangan ganjil, maka X pangkat 2 bilangan ganjil. Di sini contoh soal itu dapat dengan membuktikan X bilangan ganjil, maka X pangkat 2 bilangan ganjil. Selanjutnya, definisi dan indikator self-regulated learning. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan proses di mana siswa secara individual mengaktifasi dan mempertahankan orientasi sistemik, kognisi, dan perilaku demi pencapaian prestasi belajar akademik. Self-regulated learning juga menjelaskan sebagai pemicu diri melalui orientasi pikiran, perasaan, dan aksi yang secara sistematik diorientasikan untuk membantu setiap siswa mencapai tujuannya. Artinya, peserta didik yang memiliki self-regulated learning akan lebih aktif dalam kelas dibanding dengan peserta didik yang tingkat self-regulated learning yang rendah. Nah, selanjutnya di sini ada 5 indikator self-regulated learning, yaitu yang pertama, mendiagnosa kebutuhan belajar, yang kedua, menetapkan tujuan belajar, yang ketiga, memonitor, mengatur dan mengontrol belajar, yang keempat, memilih dan menetapkan strategi belajar, dan yang terakhir, kemampuan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Al-Zahra, NPM 1950557 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan kisi-kisi self-regulated learning atau SRL. Di sini dapat dilihat contoh dari kisi-kisi skala kemampuan self-regulated learning atau SRL. Yang pertama, pada kolom pertama ada variabel self-regulated learning atau SRL. Yang kedua, pada kolom kedua ada subvariabel. Yang pertama itu perencanaan atau workshop. Yang terdapat indikator yang pertama itu inisiatif belajar. Nomor itemnya yang benar ada nomor 2 sama 3, yang salah ada pernyataan yang salahnya ada di nomor 1. Di sini saya mengambil contoh dari pernyataan nomor 1 yang berbunyi, saya belajar materi kubus, balok, dan prisma di rumah pada saat akan ulangan saja. Pernyataan tersebut sangat salah. Seharusnya belajar bukan hanya pada saat ulangan saja. Seharusnya setiap selesai materi kita harus belajar. Indikator yang kedua dalam subvariabel perencanaan, mendiagnosa kebutuhan belajar yang terdapat pada nomor item. Yang benarnya ada di nomor 6, yang salahnya ada di nomor 4, 5, dan 7. Di sini saya mengambil contoh pernyataan di nomor 4. Saya masih mengalami kesulitan dalam menggunakan rumus kubus, balok, dan prisma. Yang selanjutnya, indikator pada subvariabel perencanaan, yaitu menetapkan tujuan belajar. Pernyataan yang benar terdapat pada nomor item 9.
Pernyataan yang salah terdapat pada nomor item 8 dan 10. Pernyataan yang saya ambil ini adalah nomor 8 yang berbunyi, belajar matematika hanya untuk memenuhi tugas-tugas saja. Selanjutnya, subvariabel yang kedua, pelaksanaan, yang terdapat indikatornya memonitor, mengatur, dan mengontrol belajar. Pernyataan yang benar terdapat pada nomor item 11 dan 12. Pernyataan yang salah terdapat pada nomor item 13. Di sini saya mengambil contoh pernyataan pada nomor item 11. Saya selalu menyusun rencana kegiatan belajar agar berhasil. Indikator yang selanjutnya, memandang kesulitan sebagai tantangan. Nomor item yang benar itu nomor 16 dan 17. Yang salah 14 dan 15. Di sini saya mengambil contoh nomor item yang nomor 14 yang berbunyi, saya merasa belum mampu mengatasi kesulitan dalam memecahkan masalah mengenai materi kubus, balok, dan prisma. Indikator selanjutnya dalam pelaksanaan, memanfaatkan dan mencari sumber belajar yang relevan. Pernyataan yang benar terdapat pada nomor 18 dan 19. Pernyataan yang salah terdapat pada nomor 20. Di sini saya mengambil contoh nomor item 18 yang berbunyi, pada saat saya tidak mempunyai buku matematika yang dibutuhkan, maka saya meminjam pada teman, kakak kelas, atau perpustakaan. Selanjutnya, indikator selanjutnya, memilih dan menetapkan strategi belajar. Pernyataan yang benar terdapat pada nomor item 23 dan 24. Pernyataan yang salah terdapat pada nomor item 21 sampai 22. Pernyataan yang saya ambil ini adalah nomor item 21 yang berbunyi, saya merasa kesulitan memahami materi kubus, balok, dan prisma ketika belajar dengan berdiskusi. Selanjutnya, subvariabel evaluasi. Yang terdapat indikator mengevaluasi proses dan hasil belajar. Pernyataan yang benar terdapat pada nomor item 25, yang salah 26 sama 27. Pernyataannya saya ambil dari nomor 25. Yang berbunyi, belajar menggunakan alat peraga membuat saya tidak memahami materi yang sedang dipelajari. Indikator yang selanjutnya adalah konsep diri. Dalam pernyataan yang benar itu terdapat pada nomor item 28 dan yang salah itu 29. Di sini saya mengambil contoh pernyataan pada nomor 28 yang berbunyi, pelajaran matematika membuat saya tidak tenang dan bingung. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Winda Sarah Kristina Sitanggang, NPM 1950549, tentang pernyataan dari indikator self-regulation learning. 1. Perencanaan. Inisiatif belajar. Saya mengambil contoh, saya belajar materi kubus, balok, dan prisma di rumah pada saat akan ulangan saja. Pernyataan ini menurut saya seharusnya inisiatif untuk memiliki keinginan belajar itu harus lebih ditingkatkan dari diri kita sendiri. Inisiatif untuk kita belajar agar kita memahami materi yang ada, kita bisa mengulang atau mempelajari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru ataupun yang ada di buku, jadi sehingga kita bisa lebih mengerti tentang materi yang ada. Yang kedua, pelaksanaan. Monitor, mengatur, dan mengontrol belajar. Saya selalu menyusun rencana belajar agar berhasil. Nah, ini sebaiknya kita harus punya rencana atau susunan kegiatan, baik itu tentang belajar ataupun yang lainnya. Karena jika kita memiliki jadwal tentang belajar ini, kita lebih bisa fokus pada apa-apa yang sedang kita tuju.
Seperti misalnya kita belajar matematika, kita harus mempunyai rumus-rumusnya, kita harus mempunyai rencana-rencananya, bagaimana agar kita bisa mempelajari matematika itu dengan baik. Yang ketiga, evaluasi. Mengevaluasi proses hasil belajar. Belajar menggunakan alat peraga membuat saya tidak memahami materi yang sedang dipelajari. Pernyataan ini menurut saya mungkin ada beberapa siswa, ada beberapa orang yang akan mengerti jika menggunakan alat peraga. Seperti matematika. Matematika seringkali kita lebih memahami dengan menggunakan alat peraga. Tetapi memang ada juga siswa yang kesulitan dalam memahami materi menggunakan alat peraga. Maka dari itu kita harus mempelajari juga bagaimana jika tidak menggunakan alat peraga dan menggunakan alat peraga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.